ceknya. Seandainya ada yang ketinggalan, maka ini jadi hutang saya. Saya harus wajib menggantinya. Nah, wajib menggantinya besok. Misalnya hari ini target saya murojaah misal itu 5 juz. Rupanya cuma dapat 3 juz. Maka 2 juz ini menjadi hukuman untuk saya. Harus saya ganti di hari berikutnya. Oke, nah itu seperti itu. Jadi ada target-target kita dan apa yang kita pelajari apa aja Bismillah, pertama ta'awudz ya, ta'awudz perlindungan kepada Allah, apa aja poin-poin amalnya, Bismillah apa poin-poin amalnya, ya, Alhamdulillah apa poin-poin yang bisa kita amalkan, yang kita renungi kemudian bisa kita amalkan, Ar-Rahmanir Rahim apa poin-poinnya, kemudian Malik Yaumiddin, nah, hari ini dan sudah kita bahas iyyaka na'budu ya, bagaimana ibadah kita, nanti kita akan buat trackernya agar kita bukan seperti pengajian-pengajian biasa ya, majelis-majelis ta'lim biasa, kita maunya ada perbedaan ya. Kalau biasanya kalau majelis ta'lim itu kan hanya datang udah lupa lagi apa pelajaran kemarin tuh lupa, bahkan mungkin kajiannya cuma sebulan sekali. Nah, kita berharap dari majelis ini menghasilkan, membuahkan amal. Karena target dari tadabbur adalah amal. Buah dari tadabbur adalah amal. Jadi tidak bermanfaat kita belajar tadabbur tapi tidak kita amalkan. Hanya sekedar tahu aja. Ya, tidak cukup. Jadi kita insya Allah nanti masing-masing nanti saya kasih kertasnya diisi masing-masing. Nggak perlu kasih tahu orang. Ya, cukup kita yang tahu. Kalau rasanya nanti amal kita hari ini, aktivitas kita hari ini ada yang kurang, nah, buat hukuman sendiri untuk diri sendiri. Nah, ini ibaratkan kita sekolah. Kalau dulu sekolah kan yang hukum orang guru ya. Oh, nggak sholat sunnah ya, nah, dihukum di pesantren. Karena ini pesantren senior, ya pesantren senior itu kan udah berumur, udah punya keluarga, punya rumah masing-masing, kan nggak bisa kita gabungkan satu tempat yang bisa diawasi oleh semua satu guru atau beberapa guru untuk melihat cek ibadahnya. Nah, maka kita buat semacam tracker ya untuk kita bisa masing-masing nanti menilai diri kita. Siap, kira-kira kita ini seandainya hari ini dipanggil oleh Allah, kira-kira kita siap belum? Nah, siap tak siap lah, siap lah. Nah, siap tak siap harus siap. Makanya harus persiapan. Kata orang kampung saya, man arafa bu'da safar ista'ad. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, dia siap-siap. Nah, jadi kalau bunda misalnya pergi ke Sumbar, udah terbayang tuh berapa hari, apa yang dibawa. Begitulah perjalanan kita nanti menuju akhirat. Nggak bisa kita mati langsung ada langsung pilihan kita di surga atau neraka, enggak. Ada perjalanan yang harus kita lalui kan. Kubur, alam barzakh, kemudian nanti kita dibangkitkan, kita ditimbang, amalan kita ditimbang, dihisab dan seterusnya. Baru nanti ada dua pilihan, surga atau neraka. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, amin ya rabbal alamin. Baik, bunda-bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba ulang sedikit materi kita yang kemarin pada kata iyyaka na'budu. Ini pertemuan yang berapa kita bahas iyyaka na'budu nih? Pertemuan yang ketiga ya. Iya, dua kata yang sangat panjang pembahasannya. Ini sebenarnya bukan ingin membebankan bunda-bunda sekalian ya. Ini agar kita paham. Karena apa isi singkat dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ikrar. Iya, ikrar. Ingat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah ikrar. Ikrar apa? Ya Allah, benar-benar hanya Engkau, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Itu ikrar. Kita sudah berikrar kepada Allah, tapi kita nggak tahu apa yang kita ikrarkan, kan masalah.
Makanya kita detailkan, dan untuk detail seperti ini hanya di Al-Fatihah. Kan kita udah bahas ya. Kita bahas detail karena ini dasar basic. Kita akan bahas agak dalam sedikit, ya. Bukan untuk memberatkan Bunda, tapi biar punya nanti kalau udah kita masuk surat-surat lain lebih gampang. Kenapa? Udah ada basic. Sama seperti Bunda belajar tahsin. Belajar apa dulu pertama? Al-Fatihah kan? Setelah Al-Fatihah udah mantap Al-Fatihahnya, insya Allah surah-surah yang lain gampang. Udah punya basic. Nah dulu kami belajar A'udzubillah itu Bunda 3 bulan. A'udzubillah aja. A'udzubillah ditahsinkan, kemudian ditadaburi 3 bulan gak selesai-selesai. Satu, bukan ayat ya. Satu kalimat yang kita baca setiap mengawali baca Quran. 3 bulan. Gak tembus-tembus untuk kita selesaikan. Nah, jadi Al-Fatihah itu berapa bulan berarti? Oke, kita nggak sampai segitu ya. Alhamdulillah kelar 1 kali ya. Baik, kita bahas, kita ulang sedikit tentang Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, menyembah. Ya, na'budu dari kata abadah, ya'budu ibadah. Berarti hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Nah, apa makna ibadah? Sudah kita bahas ya. Ada berapa poin? Ada 6 poin. Cuman yang sudah dibahas ada 3. Apa aja yang pertama? Ibadah adalah seluruh, mencakup seluruh aktivitas. 2, ibadah itu seluruh yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. 2, 3, ibadah itu adalah harus sesuai dengan sudah ditetapkan Allah dan Rasul. Itu ya poin ketiga. Baik, hari ini insya Allah kita bahas poin yang keempat. Poin keempat itu pada kata minal aqwali wal af'ali. Masih ingat ya? Apa itu ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Itu harus apa tuh? Ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Oke, kita sudah bahas 3 poin itu dari ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Baru sampai situ. Yang keempat ini minal aqwali wal af'al. Jadi ibadah itu berupa perkataan dan perbuatan. Ibadah itu berupa perkataan dan perbuatan. Oke. Itu poinnya ya, itu poinnya 4, yaitu ibadah mencakup perkataan dan perbuatan. Nah, kebanyakan kita menganggap, atau sebagian dari kita, atau sebagian dari kaum muslimin itu menganggap ibadah itu cukup perbuatan, sholat, ya kan, zakat, haji. Padahal ibadah itu juga perkataan. Bahkan ya, kalau kita ini biar makin paham ya, biar kita tuh terbayang bahwa perkataan itu di dalam Islam sangat penting. Coba, di dalam Islam yang namanya ucapan, ya, ucapan itu bernilai ibadah jika digunakan sesuai dengan keinginan Allah. Dan juga ucapan ini bisa menjadi dosa jika
dipakai untuk melanggar syariat Allah. Baik. Contoh, pentingnya perkataan dalam Islam. Kita masuk Islam, kalau Bunda udah masuk Islam semua ya? Udah masuk Islam semua? Apa syarat masuk Islam? Masuk Islam dengan mengucapkan apa? Kalimat dua syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tok, itu aja. Cukup itu aja. Jadi kalau ada orang di luar Islam pengen masuk Islam, kita bilang apa? Ucapkan. Dan itu enggak, kalau ada teman kita, saudara kita yang non pengen masuk Islam, jangan diberat-beratin. Jangan bilang, oh ini banyak syaratnya nih, nanti kamu mandi dulu, laki-laki sunat dulu. Wah, ketakutan lah dia. Jangan itu dulu. Apa yang kita bilang, masuk Islam tuh gampang. Apa syaratnya? Kalau di luar ya, ini kebetulan keluarga kami ada yang mu'alaf. Saya keluarga dari Medan, opung nggak bahasa saya. Opung saya itu mu'alaf, Kristen, masuk Islam. Dan opung kami itu punya 3 saudara. Dia paling besar, kemudian ada adiknya. Dan 2 adiknya ini banyak, berarti kan udah beranak pinak kan? Masih Kristen. Berarti yang Islam itu cuma kami, keluarga kami. Jadi sekarang di Pekanbaru, keluarga kami itu ada yang Islam, ada yang Kristen. Ketika saya tanya, ya kan, ketika masuk rumah dia, wah, udah ada salib besar gitu kan. Gimana kalau mau masuk Islam, kalau mau masuk Kristen gimana caranya? Oh, mandi, terus dibenam apa namanya itu? Dibaptis ya istilahnya. Oh, ditenggelamkan. Jadi bayi pun digituin. Ditenggelamkan ke dalam air itu. Dibaca beberapa detik itu, baru masuk, baru keluarin lagi. Yang dah tua gitu juga tuh. Dibaptis, tuh dibenamkan ke dalam air. Islam nggak sampai segitunya. Nggak sampai susah-susah gitu. Masuk Islam cukup dengan syahadat, ucapan. 1. Lihat bagaimana pentingnya ucapan. Ketika kita nikah, pakai apa? Ijab kabulnya pakai apa? Ucapan. Ya kan? Ucapan ini bisa bernilai ibadah dengan bahkan perbuatan yang besar. Islam nikah cukup dengan ucapan, ijab dan kabul. Kalau salah ucapannya, tak sah. Ulang lagi. Betul? Talak. Apa namanya? Cerai. Itu cerai haknya siapa? Haknya suami, bukan haknya ibu-ibu ya. Jangan ceraikan aku ceraikan kau. Tak cocok, tak bisa. Ya, ku ceraikan engkau, tak bisa. Tapi kalau di non ada, bisa. Jadi aku ceraikan kau atau aku nikahi engkau. Itu di luar Islam bisa. Kalau di Islam haknya itu pada laki-laki. Kenapa? Suami. Kenapa? Karena laki-laki lebih dominan logikanya. Perempuan lebih lebih dominan perasaannya. Kalau dikasih hak ke ibu-ibu, cerai 5 kali sehari. Cerai kau. Cerai 5 kali. Tapi alhamdulillah laki-laki itu logika dia. Dia berpikir nih. Ini kalau ini kayak gini, kalau kayak gini, udah dipikirkannya. Jadi kalau perempuan kan penting apa yang dirasakannya sembur. Saya tanya, kenapa nangis? Pengen nangis aja. Betul, Bu. Istri saya gitu. Ada nangis dia kan. Kenapa? Karena saya nggak ada sehat salahnya. Kenapa nangis? Pengen nangis aja. Baru tahu saya perempuan ada masa-masa pengen nangis, ya Bunda ya? Betul berarti ya. Ada yang mendorong ya? Iya. Karena nggak mau ngucapin aja tuh Ustaz. Waduh. Ada yang mendorong Ustaz. Pokoknya sebelum mau haid, sesudah haid itu ada apanya ya? Masa-masa itu ya, labil ya. Tapi ada juga kadang-kadang mendorong ya. Iya.
Berarti laki-laki harus banyak introspeksi. Lebih sedikit tuh. Peka ya. Baik, terima kasih. Saya catat di ilmu saya ya. Baik, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak boleh, kata Nabi, tak boleh kita bermain pada kata-kata. Kata-kata yang di dalam Islam itu sangat sakral. Contoh nikah, nggak boleh dicandain. Talak, nggak boleh dicandain. Misalnya ada seorang, ini pernah kejadian di Arab, seorang dosen, dia mengajarkan nikah. Nah, kemudian aku nikahkan engkau dengan anakku Maryam dengan mas kawin ini. Dibilangnya ku terima. Apa yang terjadi? Sah itu. Udah sah. Jadi akhirnya sah. Kata dia, ku terima, kata dia. Padahal itu untuk latihan aja. Kata dia, ku terima. Jangan. Talak lagi katanya. Suruh dia talak lagi anak masih kecil soalnya. Nah, itu makanya harus saksinya banyak. Satu kampus, satu kelas. Nah, itu terjadi. Jadi nggak boleh main-main dengan, kalau mengajar pun ilmu talak ini, ilmu nikah, ilmu akad ini nggak boleh dengan mempraktekkan yang benar. Saya punya anak misalnya Maryam. Nah, kita begini contohnya nih, akad begini, nggak perlu. Atau kita bercanda mentalak-talak, nggak boleh. Misalnya, Dek, aku talak ya. Kan canda nih, talak ya. Nggak boleh. Canda itu dalam Islam juga tak boleh untuk hal talak. Tak boleh. Oke? Makanya perkataan ini adalah ibadah. Ya, harus dalam koridor ibadah. Hati-hati dalam mengucapkan. Bahkan dalam Islam ini, perkataan ini, ada satu perkataan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga. Apa contohnya? Ada satu zikir yang sering kita ucapkan, apa? Kata Nabi, ada satu ucapan yang ringan, tapi berat di timbangan. Apa? Alhamdulillah. Itu ringan kan? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Coba dipraktikkan. Ini salah satu nanti kita buat di tracker ya. Di tracker kita ya. Kegiatan harian. Subhanallah bihamdi udah berapa kali dibaca. Ringan, cuman berat di timbangan. Ini kan bocoran yang luar biasa dari Nabi. Ada amalan yang Nabi disampaikan oleh Allah. Ada amalan hambaku yang kalau dia ucapkan, lisannya ringan mengucapkannya, tapi berat nanti di timbangan. Dari kasih bocoran nih. Datang kita nggak mau ngambil bocoran ini, kan rugi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Boleh. Kalau itu masih terlalu panjang. Kalau yang ringan itu cuma itu aja. Kalau ingin tambah lebih lengkap, boleh. Ya. Boleh. Jadi wakafkan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, boleh. Ya. Dan ada satu perkataan yang kalau diucapkan, kata Nabi, jika seorang mengucapkan kali, ada saya bacakan hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Innar rajul atau innal 'abda la yatakallamu bil kalimah wa la yara fiha ba'san yahwi biha illa 70 kharifan finnar. Ada seorang hamba dia mengucapkan satu perkataan la yara fiha ba'san, dianggap biasa. Dia dianggap tidak ada apa-apa. Hal sepele. Tapi gara-gara satu perkataan ini, dia dimasukkan ke dalam neraka sedalam 70 musim. 70 musim. Subhanallah. 70 musim dilempar dia dari atas sampai mentok ke bawah selama 70 musim. Jauh. Gara-gara apa tadi? Satu perkataan. Satu ucapan yang Allah murka dengan perkataan tersebut. Allah nggak suka. Contoh apa?
Nah, ini kita anggap sepele, tapi rupanya ini di mata Allah itu besar. Contoh apa? Nggak apa-apa lah riba-riba dikit. Nah, pernah dengar nggak gitu? Nggak apa-apa lah. Namanya kita udah terkurung oleh sistem riba. Nggak apa-apa lah riba-riba dikit. Nah, riba-riba itu kan nggak apa-apa lah riba-riba dikit. Itu kalimat yang seakan-akan sepele kan? Tapi itu besar di mata Allah. Karena sudah ada ancaman siapa yang berbuat riba. Kita berbuat maksimal untuk meninggalkan riba. Kalau tak mampu, seandainya kita memang tak mampu, maka itu dimaafkan. Tapi jangan mengatakan nggak apa-apa lah riba-riba dikit. Nah, itu bahaya kalimat yang bahaya. Atau contoh dalam hadis, ada dalam hadis Sahih Muslim disebutkan ada seorang di zaman dahulu ada dua Bani Israel, yang satu sangat taat kepada Allah, sholat, pokoknya banyak taatnya kepada Allah, beribadah selalu. Yang satu kawannya ini maksiat. Si orang yang taat ini selalu bilang, engkau kenapa bermaksiat terus? Ingatlah kepada Rabbmu. Apa kata si yang bermaksiat ini? Tinggalkan aku dengan Rabbku. Maksudnya, udah pergi engkau, ini urusan aku. Ini urusan aku dengan Allah aja. Kalau aku berdosa ya sama Allah aja, kata dia. Berkali-kali diingatkan orang yang taat ini sampai dibilangnya Allah tidak akan menerima, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Allah tidak akan menerima taubatmu. Kalimat yang sepele kan? Karena kesel dia, berkali-kali dinasihati juga nggak mau berubah, dibilangnya engkau ini penduduk surga. Engkau ini penduduk neraka nih. Engkau penduduk neraka nih. Allah tidak akan terima taubatmu. Marah dia. Apa yang terjadi kata Nabi? Allah jadikan orang yang tadi berbuat maksiat, Allah insafkan dia, Allah masukkan dia ke dalam surga. Sedangkan orang yang tadi taat, gara-gara satu ucapan yang diucapkan kepada lelaki tadi, menyebabkan dia masuk neraka. Ngeri ya? Jadi satu kalimat, apa yang Allah benci di situ? Seakan-akan dia menutup pintu rahmat Allah. Allah kan punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah tidak suka ada seorang, entah dai, entah ustaz, entah kiai, yang mengatakan kamu nggak bisa diterima tobatmu lagi. Seperti kisah siapa? Ada kan seorang yang membunuh 99 orang, datang dia ke ini, kata nggak akan diterima tobatmu lagi nih, banyak dosamu. Nah, itu Allah tidak suka dengan perkataan yang spesial seperti itu. Ada teman kita misalnya yang tidak baik, diajak ngaji nggak mau, jangan kita judge, bahasa apa ya? Jangan kita bilang judge dia ini penduduk neraka. Belum tentu, kita nggak tahu akhir kehidupan seorang. Boleh jadi kita pun demikian. Hari ini taat, boleh jadi besok iya, kita nggak tahu. Kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Makanya jangan kita sibuk ngurusin orang lain. Nah, seperti gini misalnya, ada seorang kejadian di masa Bani Umayyah. Pernah dengar namanya Hajjaj? Pernah dengar seorang Hajjaj namanya? Hajjaj bin Ibn Yusuf. Pernah dengar? Oh, ini orang yang bengis sekali, suka bunuh, dan dia waktu itu jadi seorang gubernur di daerah, kalau tak salah saya di Syam. Dia diangkat oleh Muawiyah untuk menjadi seorang gubernur. Rupanya si Hajjaj ibn Yusuf ini adalah orang yang sangat bengis, suka bunuh orang. Dibunuhnya ya pokoknya ada masalah, bunuh. Dan dia memang terkenal dengan kejahatannya. Tiba-tiba ada orang mengatakan, memang penjahat dia tuh, dilaknat-laknatnya. Kemudian terdengar kalimat ini oleh seorang ulama besar namanya Ibnu Sirin. Apa kata dia? Urusan Hajjaj itu dengan Allah. Dia pasti akan disidang dengan kesalahan dia, dengan kezaliman dia. Sedangkan engkau juga akan dihisab oleh Allah atas ucapanmu kepada Hajjaj. Maksudnya apa?
Urusan dia itu, yang dia zalim itu, biarkan aja dia. Itu urusan dia dengan Allah. Allah pasti akan membalasnya. Sedangkan si hajat juga akan mendapatkan keringanan gara-gara ucapanmu. Gara-gara engkau menceritakan keburukan dia, Allah ambil pahalamu, kasih ke si hajat. Paham ya? Nah, jadi kalau ada kita, teman kita, jangan kita ceritain. Tahu nggak, Jung? Nah, kan? Itu si ibu itu. Nah, betul lah. Nah, kali-kali yang memancing-mancing kan? Betul lah. Nah, datang, ada apa cerita seru kayaknya. Nah, muncullah lagi perkumpulan gibah, ya. Perkumpulan gibah itu bahaya. Ya, yang kita kalau paham sesuatu yang kita seseorang yang kita gibahi, sebenarnya kita sedang transfer pahala kita ke dia. Walaupun yang dilakukan itu benar dan memang gibah itu kan? Gibah itu apa? Sesuatu yang benar yang terjadi kan? Memang benar itu yang dia lakukan buruk, kita ceritakan, itu namanya ghibah. Kalau kita menceritakan sesuatu yang tidak terjadi, itu namanya fitnah. Dua-duanya salah. Makanya hati-hati dengan lisan. Jadi kalau kita bilang iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku beribadah dengan ucapan yang aku ucapkan. Jadi renungi setiap kita baca iyyaka na'budu, apa yang kita renungi? Apa dosa-dosa kita ketika kita bersama orang. Apa ada nggak kita hari ini menggunjing? Ada nggak hari ini kita menggibah orang? Ada nggak kita mentransfer pahala kita ke orang lain gara-gara lisan yang kita ucapkan? Nah, baik, silakan Bu. Waalaikumsalam. Gimana, Bu? Nah, benar. Jadi kalau ada seorang, ya benar itu gibah. Jadi kalau ada orang, misalnya, aku kemarin disediakan oleh di dia, misalnya aku kemarin aku gimana ya? Curhat lah bahasanya, dia menceritakan orang lain tentang dia, sebenarnya ceritakan dia, tapi yang diceritakan orang lain, menyangkut orang lain, itu ghibah. Itu ghibah namanya. Karena yang kita ceritakan orang lain. Tapi ini berbeda. Kalau misalnya dia bercerita menceritakan orang lain, itu boleh ada beberapa kondisi boleh. Nah, ini kita harus tahu nih. Ini pasti dicatat nih. Berarti boleh ceritakan kapan ya? Kapan ya? Kondisi yang boleh kita menceritakan kondisi orang lain itu satu, ketika kita ingin menghindari keburukan terjadi kepada orang lain. Misalnya kita ceritakan ke dia biar dia tidak terkena juga keburukan orang lain ini. Misal itu ada loh tetangga kita baru datang tuh, dia itu dulu setiap dia datang ke tempat-tempat pasti banyak hilang barang orang, misalnya ya. Datang dari sini, kita tahu itu dia orangnya bermasalah, kita ceritakan ke orang lain boleh, agar kita berhati-hati. Atau misalnya ada anak kita berteman dengan orang laki-laki, anak kita laki-laki berteman dengan laki-laki yang LGBT, misalnya, tahu kita dia kayak gitu, kita ceritakan, jangan kamu udah dekat dengan dia tuh, misalnya boti. Jangan, itu boleh. Ya, tapi tidak boleh ditambah-tambah. Ditambah-tambah itu apa? Menambah-nambah cerita lagi. Memanjang bumbu-bumbu kan biasa itu enak tuh. Kalau ada tambah-tambah cerita itu enak tuh dia. Makin banyak ceritanya tuh. Cukup itu aja, udah. Agar kita agar orang ini terhindar dari keburukan ini, boleh.
Satu. Oke. Yang kedua, boleh menceritakan orang lain itu untuk dijadikan pelajaran. Nah, untuk dijadikan pelajaran dulu. Nah, misalnya ada teman saya gini ini. Nah, tapi kalau bisa jangan sebutkan nama. Ini begini ceritanya gini. Nah, itu boleh menceritakan kesalahan orang lain agar untuk dijadikan pelajaran. Kalau kasus tadi ada seseorang ibu, teman ibu, ceritakan dia atas yang menimpanya, boleh untuk niat dia untuk kita tidak kena, boleh. Tapi kan itu biasanya susah tuh menjaga hati itu kan. Oh, panjang tuh lagi. Apalagi perempuan kan perasaannya. Oh, tambah lagi tuh. Nah, kalau bisa kita menjaga, nah, kalau ada seandainya, ini ada tips ya yang saya baca untuk 4 tips. Kalau kita ingin terhindar dari ghibah, ya ada 4 tips. Jadi kalau ada orang datang menceritakan sesuatu kepada kita, ceritakan orang lain, maka satu, apa yang kita lakukan? Ganti tema. Ya kan biasa lah ibu-ibu kan kumpul-kumpul, tak terasa terciptakan orang lain. Oh, ini udah arah ke gibah nih. Apa yang kita lakukan? Ganti tema. Tahu nggak? Tupperware, Tupperware nggak ada lagi ya? Ibu-ibu apa ya? Tahu nggak? Apa lagi? Ada baju. Tahu nggak? Ada baju cantik tadi aku lihat di sana. Nah, ganti tema. Satu. Yang kedua, coba pakai jurus bela. Dibela. Oh, nggak kayak gitu kayaknya lah. Misalnya ada orang ya ciptakan keburukan orang lain, kita lakukan? Kita bela dulu. Mungkin nggak kayak gitu, nggak. Mungkin kamu salah lihat nggak? Kita bela. Enggak loh, masa iya? Ya, lanjut lagi jadi ya. Cukup bela aja udah. Enggak, aku rasa enggak tuh, enggak kayak gitu tuh. Oke, bela. Dengan kita bela dulu, walaupun kita nggak tahu, bela aja dulu. Oke, biar tidak dilanjutkan. Kemudian, ketiga, kalau ada yang cerita, lanjutkan dengan kita istighfar. Ya, banyak istighfar. Astagfirullah, ini aku sudah ikut dalam lingkaran ghibah nih. Aduh, astagfirullah, ucapkan istighfar agar kita kembali ingat dosa ini, dosa ghibah besar. Nah, baru yang terakhir, yang keempat, coba kita diam aja. Ya, diam dan pergi. Diam aja. Jadi kalau ada ibu-ibu sedang kumpul-kumpul, ceritakan orang, kita diam aja. Tapi nyimak kan? Nyimak bahaya juga. Iya ya, dalam hati. Iya, nanti aku ceritakan sama suamiku. Tersebarlah juga, enggak, diam, kabur ya, pergi dari situ. Menghindar, ya. Itu tips 4. Apa tadi? Ganti tema, bela, istighfar, diam. Itu aja caranya. Gampang kan? Enggak gampang itu. Oke, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Iya, kepo. Memang enak, memang menciptakan orang lain tuh. Ya, sudah. Ingat ini, ingat hadis ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aktsaru ma yudkhilun nasa an-nara al-ajwafan." Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka 2 lubang. Mulut dan kemaluan. Nah, itu makanya mulut, hati-hati dengan mulut. Ingat, mulut ini Allah ciptakan untuk ibadah. Ibadah mulut apa? Berbicara yang baik, zikir, ya. Kemudian seandainya tak bisa kita menahan mulut kita untuk berkata yang tidak baik, maka apa kata Nabi? Lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan
aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Itu ibadah mulut kita. Bisa dipahami Bunda? Bang ya. Jadi mulai hari ini coba kita mulailah memperbaiki diri kita. Dunia ini nggak lama lagi. Ya, nggak lama lagi. Ya. Pokoknya sebentar usia kita ini. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita, membuat kita senang, menciptakan orang lain, membuat orang lain sakit hati dengan perkataan kita. Senang kita, di saat itu mungkin terbalaskan keinginan kita. Teman ingatlah, itu tidak ada maliki yaumiddin. Allah akan balas. Allah akan balas. Tidak ada yang terluput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah pesan Nabi ini, ada sebuah kisah. Nabi sedang kumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi bilang, tiba-tiba para sahabat bilang, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Ada seorang wanita, rajin sholat, rajin tahajud, zakat, infak, haji. Cuman dia perkataannya suka menyakitkan orang lain, suka menyakitkan tetangganya." Apa kata Nabi? Dia di neraka. Jadi amalan yang banyak gara-gara lisan tidak dijaga menghancurkan amalan yang banyak. Maka hati-hati dengan lisan. Ya Bunda? Ya Bunda? Kalau tidak bisa berkata yang baik, diam aja. Diam aja. Berkata yang perlu-perlu aja. Ya kalau mencerita, kita bersosialisasi dengan teman nggak apa-apa. Cuman hati-hati dengan pembicaraan kita. Jangan sampai mengarah ke menciptakan orang lain. Baik itu kejadian yang benar terjadi ataupun yang tidak terjadi. Hati-hati dengan lisan. Itu ibadah berupa perkataan dan perbuatan. Yang paling sering orang lalai dari akwal, dari perkataan. Baik. Selanjutnya kita percepat aja. Yang kelima ibadah al-zahirah wal batinah. Ibadah itu berupa sesuatu yang zahir, yang nampak, dan batin, yang tersembunyi. Diulangi. Ibadah itu berupa sesuatu yang zahir, nampak. Zahir artinya nampak. Dan yang batin, yang tidak nampak atau yang tersembunyi. Kira-kira mana yang paling sulit? Amalan zahir atau amalan batin? Amalan batin. Amalan batin itu apa? Amalan hati. Ya, amalan hati. Dan perlu kita ketahui bahwa amalan zahir yang banyak sekali kita lakukan, amalan yang nampak. Apa yang nampak tuh? Sholat, apalagi ngaji, baca Quran, haji, umroh. Yang nampak itu akan hancur jika amalan hatinya rusak. Jika amalan hati rusak. Amalan hati itu apa Bunda? Amalan hati itu apa? Sabar, tawakal, takut, ikhlas, apalagi memaafkan. Itu juga amalan hati. Ada orang yang susah memaafkan orang lain, itu berarti hatinya bermasalah. Ya, amalan hati. Ada orang yang kita pernah ceritakan kemarin. Ada nanti di hari pembalasan, ketika Allah sudah menyidang manusia, ada 3 golongan yang pertama kali masuk neraka, ya kan? Yang pertama kali akan dihisab siapa yang kemarin? 1, orang yang mati syahid, betul kan? Yang kedua, ahli Quran. Yang 3, dermawan. Coba
Secara zahir ini perbuatan-perbuatan yang mengerikan kan, yang sangat luar biasa kan. Satu, dia mati syahid. Ini kan secara nampak pasti akan orang lihat, mati syahid. Dia mengorbankan nyawanya untuk Allah. Yang kedua, mengajarkan Al-Quran, baca Quran. Wah, nampak kan perbuatannya. Yang ketiga, dermawan, berinfak, banyak kan hartanya bisa terlihat kan. Cuman kenapa mereka bertiga ini dimasukkan ke dalam neraka? Apa amalan hatinya? Ria. Ini amalan hati. Ria, ingin melihatkan, ingin menampakkan sesuatu kepada orang lain. Dia beramal gara-gara orang. Makanya Allah nggak terima. Engkau baca Quran agar dibilang orang pandai baca Quran. Engkau berinfak karena pengen dibilang orang dermawan. Engkau mati syahid berperang agar dibilang sebagai jagoan, ya, sebagai pahlawan. Makanya amalan yang besar tadi hampir menjunjung langit tuh, hampir kena pintu langit, tapi gara-gara hatinya salah beramal, makanya hancur semua. Nah, ini makanya pembahasan kita yang paling penting adalah amalan batin. Ada amalan batin yang harus kita latih. Jadi apa amalan batin tadi? Sabar. Sabar itu susah, ikhlas, tawakal, memaafkan, apa lagi? Ridho dengan takdir. Itu susah. Iya. Menerima ketetapan Allah itu susah. Ridho itu amalan hati. Nah, yang lawannya apa? Ria, ingin menampakkan amal kepada orang lain. Sum'ah, ingin mendengarkan amalan kepada orang lain. Ujub, sombong. Ya. Ada dalam hadis yang lain, dalam hadis yang di Muslim, Nabi pernah mengatakan gini. Lau anfaqta, seandainya engkau berinfak sebesar gunung Uhud, satu emas. Seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, subhanallah, besar. Sebesar itu engkau infakkan di jalan Allah, namun ada di hatimu tidak ridho dengan ketetapan Allah. Tidak ridho. Apa tuh contohnya tidak ridho ketetapan Allah? Anaknya meninggal. Enggak, mukul-mukul ada. Kenapa anakku? Itu tidak ridho dengan ketetapan Allah. Seakan-akan itu anak memang milik dia. Kita udah bahas Malik Yaumiddin ya. Pemilik itu siapa? Dia enggak ridho. Kenapa anakku? Itu maka kata Nabi, maka amalanmu yang satu gunung emas itu yang kau infakkan jalan Allah tak akan pernah berguna. Tidak akan dinilai gara-gara kita tidak menerima takdir. Ridho itu kan apa? Amalan hati. Nah, dalam hadis yang lain, dalam hadis Anas bin Malik. Nah, ini biar makin paham, saya akan ceritakan sebuah kisah. Anas bin Malik, ya, di dalam hadisnya beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini suatu hari dalam majlis, dulu kan nggak ada mic ya. Jadi Nabi kumpul sahabat-sahabatnya rame-rame datang di sebuah masjid. Nabi berbicara gini, yaqtula'u fikum rajulun min ahli jannah. Suaranya kan kalau seandainya pakai mic kan pasti dengar orang luar kan. Tapi yang sekeliling Nabi aja dengar. Apa kata Nabi? Akan datang nanti ini laki-laki penduduk surga. Kira-kira dia dengar gak? Enggak kan? Maka para sahabat yang dekat-dekat Nabi nengok ke sana, nengok ke depan pintu. Rupa-rupanya yang datang siapa? Enggak kenal mereka. Siapa itu? Seorang laki-laki, dia nenteng sandal. Nenteng sandal tang kirinya, kemudian jenggotnya basah. Habis wudu. Kemudian besoknya Nabi bilang, ya tul'afikum rajulun min ahli jannah, nanti akan muncul lagi nih laki-laki dari penduduk surga. Ketika sahabat nengok, dia lagi. Kok dia lagi? Kirain orang lain. Lupa kok dia lagi. Masih juga gaya yang sama, megang sandal, tangan kirinya jenggotnya basah, habis wudu. Besoknya hari ketiga, Nabi bilang lagi akan muncul nanti pemuda dari seorang lelaki dari penduduk surga. Yang para sahabat nengok, penasaran. Mungkin orang lain. Dia lagi. Bukan Bilal bin Rabah. Bukan, kisahnya bukan Bilal bin Rabah. Kok dia lagi? Sehingga muncullah penasaran.
Yang penasaran ini anaknya Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As. Nah, jadi dia penasaran, apa amalan dia nih? Kok dia dapat, kok bisa Nabi bilang dia nih penduduk surga nih, pasti penduduk surga. Nabi tahu ya kan, itu bukan dari pengetahuan Nabi, tapi dari Allah. Kok dia bisa dia nih penduduk surga nih? Maka dia bilang sama si pemuda ini, didatanginya, ana fi mukhamamatin li abi. Aku sedang berselisih dengan orang tuaku. Aku sedang berselisih dengan ayahku. Boleh nggak aku nginap di rumahmu? Nah, ini tradisi Arab, ya, tradisi Arab. Kalau ada orang yang minta bertamu, maka dia nggak boleh nanya. Nggak boleh nanya, kenapa? Jadi kalau Bunda, kalau sekarang nggak tahu saya, kalau dulu kita misalnya ke Arab, orang Arab nih nggak kenal sama kita, terus kita masuk aja ke rumahnya, buka pintunya, atau buka pintu itu buka, kita masuk, kita duduk. Orang Arab itu tidak nanya dia sama kita. Siapa? Mau kemana? Ngapain di sini? Enggak. Orang Arab kalau ada orang masuk dalam rumahnya, apa yang dilakukan ya? Dia akan masak. Dia akan menjamu. Oh, ini ada tamu nih. Dia akan kasih yang terbaik untuk dia selama 3 hari. 3 hari baru nanya dia. Boleh, mohon maaf, ini ada apa ya? Nah, kamu siapa? Nah, kalau kita apa? Interogasi dulu. Siapa ini? Mau ngapain di sini? Nah, 3 hari. Kalau di Arab 3 hari. Tapi kalau sekarang udah nggak lagi. Karena orang Arab kan rata-rata rumah itu pagar. Kalau dulu rumah kan buka aja pintu. Masuk orang, pokoknya dilayani, tidur dia pokoknya dikasih semua fasilitas. Karena menghormati tamu. Itu tradisi Arab yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Ya. Makanya Nabi Ibrahim terkenal dengan memuliakan tamu. Ya, sampai dia masak, pokoknya anak sapi dimasaknya. Ada datang tamu nggak kenal ya, dimasaknya. Anak sapi di sembelihnya dimasaknya. Nyupai malaikat. Ya, itu kisahnya dalam Al-Quran ya. Bagaimana tadi? Sampai. Oke, jadi si Abdullah bin Amr bin As akhirnya dia bilang, akhirnya dia menjadi tamu di rumahnya si pemuda ini 3 malam. Dilihatnya siang-siang, ya sama malamnya. Malam, oh mungkin malam nih mungkin nih. Malam nih mungkin dia rajin tahajud nih. Malam nggak ada kerjanya, tidur aja kerjanya. Tidur aja. Ah mungkin dia besok nih. Besoknya juga gitu. Nggak ada amalan yang khusus yang dilihat, nggak ada itu. Biasa aja, kayak biasa-biasa aja, kayak orang biasa. Malam, oh ini malam, mungkin malam tadi malam dia kemarin malam mungkin dia capean, mungkin malam ini. Tunggunya malam ini nggak ada juga, tidur aja deh. Cuman dia bangun sedikit gara-gara tidur lagi. Sampai 3 malam akhirnya nggak ada spesialnya si lelaki ini apa? Kenapa Nabi masuk ke surga? Kenapa Nabi bilang dia masuk surga? Nah, akhirnya besok dia ngaku, sebenarnya aku nggak ada perselisih dengan ayahku. Cuman aku pengen tahu aja, aku ingin melihat amalanmu. Kata Nabi, engkau masuk surga. Tapi 3 kali lagi. 3 kali engkau disebut masuk surga. Oh betul kan? Iya. Apa amalanmu sehingga engkau itu dijamin masuk surga oleh Nabi? Kata dia, nggak ada ya, kayak gini aja. Akhirnya sudah ditanya-tanya nggak mau ngaku, pergilah Abdullah bin Amr bin As pergi pulang. Mau pas keluar, oke, sebentar. Jadi gini, saya itu tidak pernah hasad sama orang. Hasad apa? Nah itu hasad itu kan penyakit hati ya. Saya tidak pernah hasad, berarti saya tuh selalu suka sama orang. Nggak pernah saya tuh dendam sama orang. Nah, penyakit hati. Yang kedua, saya itu selalu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi sebelum tidur, apapun kesalahan orang kepada saya, mau besar mau kecil, saya akan maafkan. Saya mencintai kaum muslimin. Saya tidak akan pernah memasukkan kesalahan mereka itu sampai besok pagi. Jadi sebelum tidur udah hilang. Besok pas tidur, kalau ada pun masalah dia sebesar apapun, dia sudah maafkan. Itulah yang saya lakukan. Subhanallah. Jadi kalau ada kita, ya, maka coba bayangkan amalannya biasa,
dia nggak tahajud pun, zikirnya mungkin biasa, cuman gara-gara dia memaafkan orang lain, tidak pernah punya dendam di dalam dirinya kepada saudaranya sesama muslim, itulah yang membuat dia masuk surga. Amalannya, coba amalan hati, betul ya? Amalan hati yang begitu besar. Oke. Jadi kan kemarin ada yang bertanya, kalau saya tidak memaafkan orang lain, gimana hukumnya? Kan di Malikiyah kan ada hari pembalasan. Ada di sini kemarin ya? Di sini atau di mana ya? Iya ya, di sini ya. Lupa saya. Jadi kalau ada kemarin ya di sini ya. Masa sih? Jadi kalau hari pembalasan itu saya kan nggak memaafkan orang lain nih. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Karena hukum memaafkan itu pribadi masing-masing. Cuman ingat, mana yang lebih baik, memaafkan atau tidak memaafkan? Lebih baik memaafkan. Walaupun kita nanti akan tuntut dia di hari pembalasan, kita akan tuntut atas kesalahan dia. Kita akan tuntut. Tapi kalau kita memaafkan, fa ajruhu 'alallah. Pahalanya itu Allah yang ngasih. Nah, mengenai perkara memaafkan itu, kan kita pernah bertanya. Jadi saya maksudnya sulit bagi saya untuk memaafkan karena kesalahan yang dibikin itu saya sangat membuat saya sakit hati gitu. Contoh ya. Terus bolehkah saya menuntutnya di akhirat? Boleh. Terus saya nggak benar-benar nggak ingin memaafkan. Kemudian dibilangnya begini, boleh tentu saja nanti di akhirat. Tapi ingat, pernahkah anti pastikan lidahmu tidak pernah menyakiti orang lain. Pastikan matamu juga tidak pernah menyakiti orang lain. Tanganmu, kakimu, dirimu sendiri itu pastikan itu tidak pernah menzalimi orang lain. iya, memang benar ya. Jadi ingatlah. Jadi kalau kita ingin dimaafkan Allah, coba kita jadi yang pemaaf. Ya, memang berat karena berat itulah pahalanya besar. Susah memang, itu kan amalan hati ya. Udah kita bilang udah maafkan, tapi hatinya masih enggak aku akan tuntut nanti. Itu adalah amalan hati. Jadi benar juga. Kalau ada kita misalnya ada seorang salah sama kita bilang aku nggak akan maafkan. Coba kita lihat diri kita kira-kira diri kita ini sudah seperti apa gitu. Apakah kita tidak mau dimaafkan Allah? Sedangkan Allah Maha Pemaaf. Masa hanya gara-gara itu engkau nggak maafkan saudaramu itu? Ya, maka coba. Itu amalan hati. Memang amalan hati itu lebih berat daripada amalan zahir. Orang berpuasa, orang sholat bisa dia berpuluh-puluh rakaat, mampu dia. Tapi sedikit orang yang bisa amalan hatinya bagus. Makanya karena susah itu pahalanya besar. Inna 'idhamal jaza' ma'idhamil bala katanya. Pahala itu sebesar apa? Semakin besar sebuah ujian, semakin besar pahalanya. Nah, ini terkait memaafkan nih contohnya. Ya, kita kan udah bilang kan, ada hari pembalasan. Kalau memang tak mampu kita balas dan dia tidak ada minta maaf, nah itu nanti kita akan tuntut di akhirat. Kalau dia sudah minta maaf, tidak kita maafkan, itu kembali ke kita, boleh hukumnya. Cuman kita tidak dapat apa-apa. Kita tunggulah nanti di akhirat. Itu pun kalau rupanya saling menuntut nanti di akhirat. Engkau juga pernah salah sama aku dulu. Begitu nanti saling mencari. Pokoknya gimana dia selamat. Orang itu bisa pokoknya gimana cara dia bisa selamat. Bahkan itu ibunya sendiri dia akan tuntut. Nah, suaminya apalagi itu. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran,
ciri-ciri orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Iya, ayat itu. Jadi bersegeralah kalian menuju surga dan orang-orang dan surga itu disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Yang pertama adalah orang yang alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya dalam kondisi suka, senang atau susah, lapang atau sempit. Yang kedua wal kadhiminal ghayz, orang yang menahan marah. Itu susah sekali. Yang ketiga wal 'afina 'anil nas, dan ini yang ketiga. Ciri-ciri orang bertakwa adalah orang yang memaafkan manusia. Nah, itulah yang nanti akan diberikan surga. Oke? Nah, itu amalan hati. Susah. Silakan, Bu. Jadi, misalnya kita sudah saling memaaf-maafkan, kemudian ada dongkol, masih ada dongkol hati kita, itu wajar, itu manusiawi. Ya, tapi kan kita sudah memaafkan dia. Ini pernah kejadian. Contoh nih kejadian. Ini Bunda, coba Bunda bayangkan ya. Coba Bunda bayangkan ya. Ini kondisinya seandainya kejadian sama Bunda nih. Suatu hari Utsman bin Affan, siapa Utsman bin Affan? Salah satu khalifah yang dijamin masuk surga kan? Ada 10 sahabat yang masuk surga, yang dijamin masuk surga, siapa aja? Soal nih, dapat hadiah nanti. Sahabat yang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Sa'id. Yang keempat, yang ke-10, ada yang tahu? Bukan. Abu Ubaidillah bin Jarrah. Ada 10. Baik, ini kisahnya. Bayangkan ini kondisinya Bunda nih ya. Seorang Utsman bin Affan ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, Utsman pernah memberi hutang kepada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Coba lihat ya. Utsman penduduk surga ya, dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas juga dijamin masuk surga. Mereka berdua berselisih, bertengkar. Bayangkan ya. Utsman bilang gini, datang Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Utsman untuk bayar hutang. Hutangnya Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu 4.000 dirham. 4.000 dirham banyak kan? Kata Utsman, "Mana? Apa ini? Utangmu nggak segitu. Utangmu 7.000." Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas datang bayar utang 4.000 dirham. Kata Utsman, "Apa ini? Kok 4.000? Utangmu 7.000." Kesal Utsman. "Salah, enggak. Kata Sa'ad bin Waqqas, "Enggak, utangku 4.000." "Enggak, utangmu 7.000." Makanya ada syarat apa? Catat hutang. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau kalian berhutang, catat. Ini kejadiannya Utsman dan Abi Waqqas ini tidak mencatat hutangnya, sehingga mereka berselisih. Bukan. Ini kejadiannya setelah Nabi meninggal, zaman Khalifah Umar. Karena mereka berselisih, nggak sepakat dengan jumlah hutang, datanglah ke mereka ke Khalifah untuk menyelesaikan masalah. Umar bin Khattab, teman mereka juga. "Wahai Khalifah, ada apa ini?" Kata Umar. "Ini si Sa'ad bin Waqqas ini hutang kepadaku 7.000, namun dia bayar 4.000. Kata Umar, "Benarkah hutang dia 7.000?" "Benar." Kata Umar ke Sa'ad, "Benarkah hutangmu 7.000?" "Tidak, hutangku 4.000." Terus apa solusi Umar? Gini aja lah. Coba engkau ditanyanya sama si Sa'ad, bagaimana solusinya bagusnya?
Aku nggak bisa menyelesaikan perkara kan berdua nih. Kata Sa'ad begini aja lah. Sa'ad ya, bayangkan ini Sa'ad, salah satu keutamaan dia adalah setiap ucapan dia, kalau dia berdoa langsung dikabulkan. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia bilang gini aja lah. Setiap kami bersumpah, wallahi utang dia 7.000, maka saya akan bayar 7.000. Kata si Sa'ad. Dan saya juga bersumpah, wallahi utang saya 4.000. Masing-masing bersumpah. Kata Utsman, nggak bisa kayak gitu. Aku tidak mau bersumpah atas nama Allah gara-gara harta. Jadi maksud apa? Dia tidak mau bersumpah dengan sesuatu yang sangat besar Allah hanya gara-gara masalah harta. Tapi kan besar tuh, 4.000 dirham tuh berapa miliar itu? Kata Utsman, aku nggak mau kalau bersumpah atas nama Allah. Aku tidak menganggap harta dunia ini besar di mataku. Aku tidak mau bersumpah atas nama Allah gara-gara itu. Kata Utsman. Terus apa solusinya nih? Nah, gini aja lah. Kata si Utsman. Kalau memang dia menganggap hutang dia 4.000, udah apa-apa 4.000 aja bayar. Sisanya aku maafkan. Aku takut dan hendaklah dia beristighfar banyak-banyak. Karena aku sangat yakin hutang dia 7.000. Nah, kalau kata itu akhirnya dibayarkan 4.000 dirham, 3.000 dimaafkan oleh Utsman bin Affan. Lihat, ini kan bersisi kan, bertengkar istilahnya. Coba, kira-kira kalau itu kita, mau nggak kita berteman lagi sama dia? Mau nggak kita ngutangi dia lagi? Mungkin nggak. Tapi apa terjadi? Utsman bin Affan ketika Khalifah Umar bin Khattab meninggal, diangkatlah Utsman bin Affan jadi raja, khalifah. Siapa yang ditunjuknya jadi menterinya? Yang ditunjuknya jadi penasihat orang tangan kanannya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ditunjuknya jadi tangan kanan dia, orang kepercayaan dia, orang kepercayaan dia. Yang paling dia percaya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kira-kira bisa nggak kita gitu? Berat. Pokoknya jangan nampak muka dia lagi. Ah gitu. Muak kali aku nengoknya. Pokoknya jangan lagi lihat dia tuh selama-lamanya. Blokir sama HP-nya, ya kan? Hapus namanya dari nomor HP itu. Siapa yang nelpon nih? Nggak ada lagi nomornya. Gitu kita kan? Tapi Utsman dan Sa'ad bin Waqqas nggak kayak gitu. Itu perkara dunia. Kita akan tinggalkan. Dan mana sekarang Utsman? Mana sekarang Sa'ad bin Waqqas? Udah meninggal dunia. Gitu juga kita nanti. Jangan kita biarkan masalah ini dan akan diselesaikan nanti pada hari pembalasan. Jangan tunggu itu. Belum tentu kita yang dapat manfaat dari pembalasannya. Bisa jadi kita pun juga bermasalah sama orang lain. Nah, ketika kita memaafkan orang, maka Allah akan memaafkan kita. Nah, tadi pertanyaan Ibu. Udah masuk, Pak? Saya lupa tadi pertanyaannya. Ya. Kalau dongkol itu sifat manusia. Dan itu perkara hati yang harus kita latih. Ya. Ya, harus dilatih. Dongkol itu biasa. Ya, dilatih terus untuk bisa tidak dongkol lagi. Ya. Yang penting sudah memaafkan. Dongkol itu sifat manusia ya. Penengok dia ingat lagi. Maaf udah tapi ingat enggak? Lupa enggak? Ya. Maaf iya tapi lupa enggak? Enggak apa-apa. Oke. Yang penting sudah kita maafkan. Oke. Iya. Akan. Ayo, pakai mic lah, Bu. Kecil suara, Bu. Gini Ustaz, misalnya barang kita diambil orang, anggaplah misalnya pisang. Iya. Iya. Anggap atau itu kejadiannya? Iya. Anggap pisang ya. Kalau kita maafkan, apakah kita berurusan lagi di akhirat? Dan kalau tidak kita maafkan, apakah panjang urusannya di akhirat? Gimana?
Jadi maksudnya ada orang ngambil pisang kita tanpa izin. Tanpa izin mencuri nama itu. Ya, Kita tidak Dia ngambil, mencuri barang kita. Oh, pertanyaannya boleh nggak kita nggak maafkan? nah, kalau kita maafkan, nanti urusan kita dengan dia panjang. Oke. Kalau kita maafkan, tidak berurusan lagi kita dengan dia. Oke. Kalau ini beda kasus ya. Kalau ini karena ini kezoliman, mencuri ya. Kalau dia memang jelas mencuri kepemilikan kita, barang kita, harta kita, itu boleh kita tidak maafkan. Enggak gitu, boleh kita nggak maafkan. Itu dia mencuri barang, jelas-jelas dia mencuri. Yang kasusnya berbeda nih, kalau dia datang, aku minta maaf ya, udah 1 truk pisang kau kucuri misalnya kan. 1 truk udah itu udah 20 tahun lah. Pokoknya aku curi pisangmu tiap pekan. Nah, kalau kita itu kasusnya itu baru kita mau maafkan atau tidak. Kalau kita maafkan, pahalanya besar. Kalau tidak kita maafkan, nanti akan berurusan di akhirat. Kita akan berurusan sama dia. Kita akan minta pahala dia kasih ke kita. Nah, yang itu. Jadi kalau kasusnya dia mencuri dan kita tidak ridho dengan curiannya, Allah akan ganti nanti dengan apa yang dia curi dan kita tidak ridho tadi. Apapun bentuk curiannya, atau warisan, ya kan, benda-benda tanaman kita yang diambil tanpa izin itu akan kita tuntut nanti di akhirat. Kecuali kasusnya kalau dia datang minta maaf, itu hak kita tidak memaafkan, boleh sekali. Dan hak kita juga untuk memaafkan dan kita dapatkan pahala dari Allah atas kita memaafkan orang lain. Jadi kalau kita maafkan, tidak berurusan lagi ya Ustaz. Kalau kita maafkan nggak berurusan, ya kita sudah maafkan berarti dia udah dihapuskan dosa dia, dosa mencurinya. Kita dapat pahala. Panjang pula cerita nanti lebih baik dimaafkan. Iya, Masya Allah, itu orang yang berorientasinya akhirat. Bagus. Nah, iya, harusnya hari ini masuk surga gara-gara dia, nunggu dia dulu. Rupanya yang curi pisang kita banyak orang yang curi pisang aku ya. Boleh. Tapi kalau kita tidak maafkan, ya dapat juga pahala dari dia. Dia akan transfer karena kedosa dia telah mengambil barang kita. Dia akan dituntut sama Allah, balikkan pisang yang kau telah curi dan yang kau jual itu jadi duit, ya kan? Dimakan oleh keluarganya, akan nanti itu yang lain-lain. Berakibat kepada anak istrinya. Dia akan dituntut nanti. Kalau kita maafkan, oke, kalau kita maafkan maka lepas semuanya. Sudah dimaafkan oleh Allah dan Allah tidak akan pernah lupa dengan kebaikan kita. Allah akan balas. Maliki yaumiddin. Lanjut. Baik, poin yang terakhir. Nah, kita lanjutkan biar makin paham. Jadi amalan batin itu dilatih ya, Bunda ya. Sabar. Memang berat. Ya. Tapi itu pahalanya besar. Lebih besar daripada amalan zahir. Ya, amalan yang nampak. Oke, jangan kita terfokus dengan amalan yang zahir saja. Kita lupa dengan amalan batin. Nah, seperti seorang wanita tadi, puasa rajin, sholat malam rajin, tapi perkataannya itu kasar. Berarti apa di dalam hatinya itu? Ada kedongkolan, ada sifat yang tak sabar kepada orang lain sehingga nyelkit kalau ngomong, menyakiti hati tetangga kalau ngomong. Padahal dia ahli ibadah kan, secara zahir, namun amalan batinnya, ibadah batinnya rusak, maka Allah tidak masukkan surga. Oke, sedangkan yang tadi seorang lelaki amalan zahirnya biasa-biasa aja, tahajud pun enggak, bukan berarti tahajud jangan cukup aja lah nanti baik sama orang, nggak usah tahajud lagi, jangan gitu juga maksudnya ya. Tetap kita menampakkan zahir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melatih amalan batin. Dan yang terakhir nomor 6. Nah, ini penutupnya.
ibadah itu kuncinya ilmu. Ibadah itu kuncinya ilmu. Nah, inilah penutup kita. Jadi semua pembahasan kita tentang na'budu, hanya kepadamu lah kami beribadah, itu akan kita dapatkan ya dengan cara kita menuntut ilmu. Tidak akan pernah kita dapatkan makna sesungguhnya dari ibadah kalau kita tidak menuntut ilmu. Banyak orang yang nanti ajalah belajar agama pas pensiun, nanti ajalah taat lagi ibadah rajin sholat pas pensiun. Belum tentu sampai pensiun udah meninggal. Atau pas pensiun banyak kegiatan, jaga cucu lagi. Mau gimana mau ibadah? Cucunya tiap tahun ada. Nah, tiap tahun lahir cucunya. Nah, bisa jadi setahun 2 kali. Nah, dengan anak berbeda. Nah, sibuk lagi. Maka jangan menunda-nunda ibadah. Jangan pernah kita menunda ibadah. Dan harus didasari dengan ilmu. Jadi ibadah itu harus ada ilmunya. Contoh sholat. Kita ibadah yang paling sering kita lakukan sholat. Sudahkah kita tahu sholat yang kita kerjakan dari niat sampai salam itu sudah tahu nggak kita ilmunya semua? Atau kita ikut-ikut orang lain baca ini, kita baca itu, kita nggak tahu apakah itu benar atau salah bacaannya. Ada nggak ilmu yang kita pelajari? Nah, kalau ada alhamdulillah. Kalau tidak ada maka cari buku. Banyak kan, atau lihat di YouTube tata cara sholat Nabi, bagaimana bacaan-bacaan yang benar, gerakan-gerakan yang benar, itu penting agar ibadah kita sempurna, tepat, benar. Ya, jangan ngasal. Ya, tanpa ilmu. Ada orang yang beribadah tanpa ilmu, banyak. Iya. Ilmu tanpa ibadah sia-sia. Ilmu Ibadah tanpa ilmu sesat. Ulang. Ilmu tanpa ibadah sia-sia. Ilmu tanpa ibadah sia-sia. Ibadah tanpa ilmu sesat. Ibadah tanpa ilmu sesat. Masya Allah. Iya, mantap. Ya, jadi ilmu dan ibadah itu harus saling berkaitan. Jangan sampai kita rajin ibadah tapi nggak tahu yang kita kerjakan ini kira-kira benar atau salah. Kira-kira dapat pahala atau malah sia-sia aja dari perbuatan kita, dari ibadah yang kita kerjakan. Banyak orang yang menganggap sesuatu itu ibadah. Contoh, setiap malam satu Syuro, satu Muharram, itu apa kalau terjadi di Jawa? Pernah saya cerita sini? Iya, sesajen ya. Jadi kalau di Jawa itu mandi keris, ya. Mandi keris, apalagi barang-barang itu dihanyutkan di dalam sebuah tempat gitu, dihanyutkan di laut. Nah, berharap dapat berkah dari ratu. Oh, berarti udah nyampe ke Padang. Mantap juga ya. Pariaman. Adat kebiasaan. Apa yang dilakukannya? Jadi rame-rame. Terus diarak, kalau apa yang diarak tuh? Terus ada nggak mereka melakukan ritual-ritual? Baca ini, baca ayat ini, baca doa ini? Nggak ada. Tujuannya apa jadi? Tradisi aja. Tradisi membuang makanan. Jadi yang dibuang apa? Jadi nggak ada makanan. Intinya gini, kalau itu disebut ibadah, misalnya, kita udah bahas ya, ibadah itu apa ya? Seluruhnya yang diridhai Allah, sesuai ketetapan Allah, perkataan dan perbuatan, apalagi yang zahir dan yang batin.
Kalau itu masuk ke dalam indikasi ibadah, kita lakukan tanpa ilmu, itu salah. Tapi itu parsial ya Ustaz. Parsial artinya tidak semuanya melakukan. Ya. Intinya kalau misalnya di Pariaman itu, kalau itu sesuai, maksudnya tradisi mungkin seperti yang di bagian siapa api. Orang Cina kan bakar tongkang kan, itu mengenang. Dulu mereka pertama kali sampai di sini, mereka bakar tongkangnya. Itu kan bukan ibadah. Tapi kan itu Cina juga ya. Nah, kalau ini misalnya di Pariaman kayak ngantar itu ada mungkin kenangan atau sejarah, itu boleh. Jangan yang ada embel-embel ibadah. Biar hasil laut hari ini, tahun ini, nah, itu kan ada ibadahnya. Atau kalau tidak, kalau di Jawa itu di malam satu syuro mereka melakukan ritual baca-baca ayat, baca doa, nah, biar niat mereka sampaikan ini biar nanti hasil laut melimpah. Itu kan ada kaitan dengan ibadah, betul ya? Ada kaitan dengan kalau kita ngasih ini Mempunyai tujuan. ada tujuan. Nah, kalau misalnya ada tujuan niat kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah, nah ini kan kaitan dengan ibadah. Sudah sesuaikah ibadah yang kita lakukan itu dengan ilmunya? Nah, makanya hati-hati dengan perbuatan yang tanpa ilmu. Itulah TBC. Ya, TBC. Nah, ini orang Muhammadiyah nih namanya. Iya. Tahayul. Iya. Apa TBC? Tahayul bid'ah khurafat. Itu slogannya orang Muhammadiyah. Nah, ada yang memperingati. Memperingati wafatnya Husain. Nah, ini ada indikasi yang lain lagi nih. Ya, udah itu pokoknya kita intinya jangan kita ikut. Dah. Ya. Kalau kita ikut itu perlu nanti ditanya. Ini ilmunya di mana nih? Siapa yang pertama kali buat? Makanya kalau yang tadi di Jawa itu tidak semuanya itu. Nah, tidak semua. Bagi seseorang aja atau kumpulan aja. Itu tadi saya bilang parsial aja. Betul. Akan tetapi dari semuanya soal orang seperti itu. Enggak. Akan tetapi. Baik. Baik, demikian materi kita untuk ibadah ini. Ini iyyaka na'budu. Kita sambung iyyaka nasta'in sedikit boleh? Atau udah full dah gelasnya? Ah? Sampai jam. Oh, waktunya 10 menit. Waktu udah agak-agak full lah ya. Oke, ya. Ya udah, gini kan dulu biar apa? Enggak panas. Alhamdulillah. Berarti iyyaka na'budu. Apa yang kita simpulkan di sini? Nah, kesimpulannya. Kesimpulan kita satu. Ya, tunggu. Ya. Satu, niatkan ibadah karena Allah saja. Niatkan ibadah hanya karena Allah. Sudah? Yang kedua, tahu cara ibadah sesuai ilmu. Atau tahu cara ibadah. Maksudnya apa? Belajarlah. Kalau kita ingin beribadah sesuatu ibadah, pelajari ibadah itu. Puasa, ulang. Tahu cara ibadahnya dengan ilmu. Ulangi. Poin yang kedua, tahu cara ibadah sesuai dengan ilmu. Iya, beribadah dengan ilmu. Sudah. Yang ketiga, ikhlas. Ya, ikhlas kepada Allah saja. Ibadah
ikhlas kepada Allah. Ulang. Ikhlas beribadah karena Allah atau kepada Allah. Udah? 3. Itu 3 ya. Yang keempat, sesuai dengan ibadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Beribadah sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasul saja. Mau hujan ya? Aduh, jemuran di mana nih? Itu yang dipikirkan ibu-ibu nih. Nah ini kan kena panas apa? Iya, persis ibu-ibu ini persis dengan santri saya dulu. Kalau udah hujan tuh, wah, jebur, ngambil jemuran. Iya, betul kan? Tapi kan ada orang di rumah ya? Aman ya? Kayaknya udah hujan lah. Baik, yang kelima. Ya. Yang kelima, jaga lisan dan perbuatan. Jaga lisan dan perbuatan. Dah. Itu rangkuman dari ibadah yang kita pelajari. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Jadi ketika kita baca ayat ini, nah, gimana cara kita merenunginya, mentadaburinya? Ketika kita baca ayat ini, iyyaka na'budu, ya, hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami beribadah. Oke? Yakinkan aktivitas kita sebelum sholat, sebelum kita baca ayat ini yang kita ulang 5 kali, setiap waktu sholat, kita ulang 17 kali dalam rakaat sholat. Yakinkan aktivitas kita, ya, itu sudah sesuai dengan makna ibadah tadi. Sehingga ketika kita baca, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami beribadah ya Allah. Sudah aku penuhi ya Allah. Sudah aku penuhi kewajiban-kewajibanku. Aku hanya ibadah untukmu. Baru kita baca, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Itu insya Allah kita akan bahas pekan depan. Ya, apa makna nasta'in? Ya, intinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mengajarkan kepada kita adab dalam berdoa. Untuk agar doa-doa kita dikabulkan, kita harus tahu dulu ibadah kita. Benarkan dulu ibadah kita. Ibadah kita bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, namun semua aktivitas kita itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada perbuatan kita yang tidak diridhoi oleh Allah, sehingga tidak dinilai oleh Allah ibadah, sehingga berakibat dengan nasta'in, kita tidak dikabulkan. Kita minta tolong kepada Allah atas setiap problematika kita. Kita minta nasta'in, ya Allah tolong kami. Namun Allah tidak kabulkan gara-gara ibadah kita bermasalah. Nah, maka kita sudah paham tentang makna ibadah ini, kita amalkan. Ya, banyak yang bisa kita tadaburi. Lisan kita jaga, niat kita ikhlaskan. Kita tadi maafkan orang lain, itu ibadah. Kita apa lagi? Berkata yang baik, itu ibadah. Kita menghindari riba, itu ibadah. Ya, semua aktivitas kita dari bangun tidur hingga tidur lagi, itu merupakan ibadah. Ketika kita sholat, maka hadirkan. Sudah aku sudah berikrar dengan benar. Sudah aku kerjakan semua makna ibadah itu, maka insya Allah Allah akan
bantu kita dengan nasta'in. Nah, intinya kalau ketika kita baca nasta'in, munculkan masalah-masalah kita tuh. Hadirkan. Itu biasanya orang yang semakin banyak masalah, semakin khusyuk sholatnya. Makanya kadang-kadang orang Allah itu suka memberikan masalah kepada orang. Karena untuk apa? Biar kita kembali lagi pada Allah, khusyuk lagi sholatnya. Jangan kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hikmah yang insya Allah kita akan bahas di pekan depan, insya Allah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini kan manusia akhir zaman saya. Ya. Yang banyak dosanya, banyak salahnya, banyak khilafnya. Jadi suatu Ustaz membahas tentang Malik Yaumiddin. Kalau saya pribadi merasakan gimana beratnya, gimana susahnya nanti kita di sana. Sebenarnya saya mau mendengarkan penjelasan Ustaz di hari itu, di mana letaknya maghfirahnya Allah, di mana letak sifatnya Allah yang Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Mungkin itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini masih kaitan dengan, masih ada yang ganjal ya di Malik Yaumiddin ini. Paling berkesan ya. Malik Yaumiddin ini kalimat ayat yang paling berkesan kalau saya. Malik Yaumiddin ini kita merasa banyak dosa. Akan dibalas semua perbuatan kita. Kemudian bagaimana sifat ghafur Allah dengan dosa-dosa kita ini? Nah, disinilah Allah menunjukkan sifat Ar-Rahim. Sebelum kalimat Malik Yaumiddin kan,